Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Umi Hasnia. Kalian bisa panggil saya Hasni atau Nia atau Hani atau Umi, terserah kalian. Kalian boleh memanggil saya apapun itu. Nah, maksud dari saya membuat video dengan durasi kurang lebih 10 menit uh, karena saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip perkembangan. Nah, sebelum saya masuk ke prinsip-prinsip perkembangan nih, ada yang pernah dengar belum soal prinsip-prinsip perkembangan? Kalau udah bisa komen di bawah, tapi kalau belum kita bakal bahas nih bareng-bareng, atau mungkin kalian ada tambahan. Nah, sebelum kita masuk ke prinsip-prinsip perkembangan, saya akan menjelaskan tentang perkembangan itu sendiri. Nah, kadang kan kalian bingung ya, termasuk saya juga bingung, perbedaan dari pertumbuhan dan perkembangan tuh apa sih? Nah, dari buku yang saya baca di sini ada penjelasannya dari beberapa tokoh. Pertama nih, tokoh Kasiram. Pertumbuhan mengandung arti adanya perubahan dalam ukuran atau fungsi-fungsi mental. Sedangkan perkembangan mengandung makna adanya pemunculan hal baru. Pada peristiwa pertumbuhan dalam pandangan Kasiram tampak adanya perubahan jumlah atau ukuran dari hal-hal yang telah ada. Sedangkan dalam peristiwa perkembangan tampak adanya sifat-sifat baru yang berbeda dari sebelumnya. Kasiram 1983. Lalu yang kedua juga ada dari J.P. Kaplan 1972 dalam Dictionary of Psychology-nya menyatakan arti perkembangan pada prinsipnya adalah tahapan-tahapan perubahan yang progresif dan ini terjadi dalam rentang kehidupan manusia dan organisme lainnya tanpa membedakan aspek-aspek yang terdapat dalam organisme-organisme tersebut. Nah, secara lebih luas, Dictionary of Psychology merinci pengertian perkembangan manusia sebagai berikut. Ada 4 sebenarnya bahasa Inggris, tapi ini aku artiin ya. Ada bahasa Indonesianya maksudnya di dalam bukunya. Yang pertama, perkembangan merupakan perubahan yang progresif dan terus-menerus dalam diri organisme sejak lahir hingga mati. Yang kedua, perkembangan berarti pertumbuhan. Lalu yang ketiga, perkembangan berarti pertumbuhan dalam bentuk dan penyatuan bagian-bagian bersifat jasmania ke dalam bagian-bagian yang fungsional. Lalu yang terakhir, yaitu keempat, perkembangan adalah kematangan atau kemunculan pola-pola dasar tingkah laku yang bukan hasil belajar. Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan adalah rentetan perubahan jasmani dan rohani manusia menuju arah yang lebih maju dan sempurna. Nah, di sini kita akan langsung masuk ke prinsip-prinsip perkembangan. Aku ngambil dari 2 sumber. Yang pertama dari buku itu ada 9, dan sedangkan dari jurnal itu ada 7. Nah, kita langsung masuk ke buku ya. Nah, di buku ini yang pertama, perkembangan itu tidak hanya sebatas tentang tumbuh menjadi besar, tapi mencakup rangkaian perubahan yang bersifat seperti progresif, teratur, lalu ada koheren dan berkesinambungan. Jadi antara satu tahap perkembangan dan tahap perkembangan berikutnya itu tidak lepas atau berdiri sendiri-sendiri, itu tidak. Lalu yang kedua, itu ada perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Sejak bayi lahir, ia telah mempunyai gambaran total dari dunia ini, tapi gambaran tersebut masih kabur. Tapi dengan berjalannya waktu, maka ada perkembangan di sana, maka lambat laun dia mengenal warna dan lain sebagainya. Oke, ini yang kedua ya. Aku sambil bacain ya. Perkembangan selalu menuju proses diferensiasi dan integrasi. Proses diferensiasi artinya ada prinsip totalitas dari diri anak. Dan penghayatan totalitas itu lambat laun bagian-bagiannya menjadi sangat nyata dan bertambah jelas dalam kerangka keseluruhan. Sejak bayi dilahirkan, ia telah mempunyai gambaran total dari dunia ini. Tetapi gambaran tersebut masih kabur dan samar-samar. Berkat perkembangannya sepanjang pertumbuhan anak, kesamaran tersebut berangsur-angsur kurang. Bagian-bagiannya bertambah nyata, jelas, dan memperoleh struktur tertentu yang semakin lengkap. Timbullah kemudian kompleks-kompleks dan unsur-unsurnya, misalnya unsur gerak, jarak, bentuk, struktur, warna, dan lain-lain. Namun semua itu merupakan bagian dari satu totalitas atau keseluruhan. Lalu yang ketiga, perkembangan dimulai dari respon-respon yang sifatnya umum menuju yang khusus. Contoh, seorang bayi mula-mula akan
bereaksi tersenyum apabila melihat setiap wajah manusia. Dengan bertambahnya usia bayi, ia mulai dapat membedakan wajah-wajah tertentu. Lalu yang keempat, ini setiap orang akan mengalami tahapan perkembangan yang berlangsung secara berantai. Lalu yang kelima, setiap anak mempunyai tempo kecepatan perkembangannya sendiri-sendiri. Jadi setiap anak tuh nggak dipukul rata perkembangannya tuh sama, enggak, tapi mereka punya perbedaan gitu ya. Perkembangan baik fungsi jasmani maupun rohani tidak dapat disamakan waktunya. Misalnya, lamanya perkembangan anak untuk fungsi merangkak dan lain-lain. Demikian pula untuk perkembangan suatu fungsi rohani, seperti lamanya kecepatan waktu untuk mengartikan suatu kalimat bahasa akan berbeda dengan lamanya kecepatan untuk fungsi berpikir. Tempo perkembangan manusia pada umumnya terbagi dalam kategori cepat, sedang, dan lambat. Tempo perkembangan yang terlalu cepat atau terlalu lambat biasanya menunjukkan perbedaan yang relatif sangat jarang terjadi. Lalu yang keenam itu ada di dalam perkembangan dikenal adanya irama atau naik turunnya proses perkembangan. Artinya perkembangan manusia itu tidak tetap, kadang-kadang naik, kadang-kadang turun. Pada suatu saat seorang anak mengalami perkembangan yang tenang dan pada saat lain mengalami perkembangan yang menggoncangkan. Jadi irama perkembangan itu tidak menetap, kadang-kadang tenang, kadang-kadang goncang. Menurut para ahli psikologi, setiap anak biasanya mengalami dua masa pancaroba atau krisis yang lazim disebut truth. Masa truth ini terjadi dalam dua periode, yaitu truth periode pertama atau krisis pertama terjadi pada usia 2-3 tahun. 3 ya. Dengan ciri utama anak menjadi egois, selalu bersikap dan bertingkah laku mendahulukan kepentingan dirinya sendiri. Lalu truth yang kedua, periode yang kedua atau krisis kedua terjadi pada umur antara 14 sampai 17 tahun, maaf ya. Dengan ciri utama sering membantah orang tuanya dalam mencapai identitas diri. Nah, tentang truth yang periode kedua ini atau masa krisis kedua ini perlu digarisbawahi bahwa batas umur antara 14 sampai ke 17 tahun bukanlah harga mati. Artinya tentang usia remaja yang mengalami krisis kedua ini di sebuah negara mungkin berbeda dengan remaja di negara lainnya. Boleh jadi lebih cepat atau lebih lambat. Nah, yang ketujuh ini, setiap anak seperti juga organisme lainnya memiliki dorongan dan hasrat mempertahankan diri dari hal-hal yang negatif seperti rasa sakit, rasa tidak aman, kematian, dan seterusnya. Untuk itu, mereka memerlukan sandang, pangan, papan, dan pendidikan. Pada setiap orang terdapat dorongan fisis dan psikis untuk mempertahankan hidupnya. Pencernaan dan pernapasan misalnya ditujukan pada pemeliharaan dan eksistensi diri di bidang jasmania. Sedangkan pencapaian ilmu pengetahuan ditujukan untuk pemeliharaan di bidang rohania. Selain dorongan mempertahankan diri, ada pula dorongan mengembangkan diri untuk mendapat kemajuan baru. Nah, pada anak balita, wujud pertahanan dirinya adalah menangis ketika berupa tangisan ketika lapar atau teriakan disertai pelemparan batu ketika mendapat gangguan hewan atau orang di sekelilingnya. Lalu yang kedelapan, dalam perkembangan terdapat masa peka. Masa peka adalah suatu masa dalam perkembangan anak saat suatu fungsi jasmani atau rohani dapat berkembang dengan cepat jika mendapat latihan yang baik dan kontinu. Masa peka di antara anak yang satu dengan anak yang lainnya tidak mudah untuk diketahui karena hal ini memerlukan penelitian yang seksama melalui berbagai percobaan. Misalnya nih, untuk menentukan apakah seorang anak sudah mengalami masa peka bagi pembuatan kerajinan tangan tertentu dan lain-lain, suatu gejala kepekaan seyogianya diselidiki dengan percobaan, yaitu apakah anak tersebut sudah tampak terarah minatnya pada suatu fungsi tersebut atau belum. Di antara pendidikan asas-asas Montessori yang berkenaan dengan masa peka adalah anak-anak harus diberi kebebasan.
Lalu karena datangnya masa peka itu tidak mudah untuk diketahui, tidak mungkin untuk diadakan latihan atau pendidikan secara klasikal. Lalu yang ketiga, tata tertib di sekolah hendaknya timbul dari hati sanubari anak itu sendiri dan bukan merupakan sesuatu yang dipaksakan oleh para pendidiknya. Lalu yang keempat, karena panca indera merupakan gejala utama dari isi jiwa manusia, Montessori lebih memerhatikan panca indera. Nah, itu yang kedelapan ya. Kita lanjut yang ke-9. Perkembangan tiap-tiap anak pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungannya. Lalu yang terakhir, yang ke-9, yaitu pembawaan tiap-tiap anak pada dasarnya tidak hanya dipengaruhi oleh faktor pembawaan sejak lahir, tetapi juga oleh lingkungannya. Anak manusia dengan bakat pembawaannya itu hanya merupakan bakat-bakat yang tersedia untuk memberikan kemungkinan-kemungkinan berkembang. Agar bakat yang tersedia ini atau itu dapat berkembang dengan sebaik-baiknya, diperlukan adanya suatu proses menjadi matang, pemberian kesempatan kemungkinan berkembang dari alam sekitarnya, serta pemeliharaan yang kontinu dari manusia-manusia dewasa, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sebagai contoh, dapat dikemukakan bahwa anak yang normal, menurut bakat dan pembawaannya, memiliki sifat-sifat untuk berbicara. Namun, untuk berbicara tersebut, mereka mendengar kata-kata dan kalimat bahasa dalam pergaulan dengan alam sekitarnya. Seorang anak keturunan Inggris yang lahir dibesarkan di Indonesia, terus lalu di lingkungannya mereka menggunakan bahasa Indonesia, dia berbicara dengan bahasa Indonesia, hidup dengan orang Indonesia, seorang anak Inggris ini tidak dapat berbicara Inggris karena dia tidak diberi kesempatan untuk berbicara bahasa Inggris, atau karena lingkungannya bahasa Indonesia semua, jadi dia nggak ada kesempatan untuk mengenal bahasa Inggris itu sendiri gitu. Seorang anak yang lahir dalam keadaan tuli, walaupun alat bicaranya dia normal dan menurut pembawaannya manusia itu adalah makhluk yang dapat berbicara, karena kesempatan untuk belajarnya terganggu, atau alat pendengarannya rusak, ia tidak mungkin dapat berbicara dan mengenal bahasa. Jadi walaupun dia bisa berbicara, tapi karena dia tuli tidak bisa mendengar, maka dia tidak akan bisa berbicara begitu. Nah, sekarang jurnal ya, tentang prinsip-prinsip perkembangan juga. Beltes DKK dalam Papalia DKK 2019 mengidentifikasikan 7 prinsip. Yang pertama ada developing is lifelong. Perkembangan adalah proses perubahan sepanjang hidup. Setiap periode dari rentang kehidupan dipengaruhi oleh apa yang terjadi pada periode sebelumnya, dan apa yang terjadi pada saat ini akan pula memengaruhi apa yang akan terjadi kemudian atau kedepannya. Sebagai contoh, memiliki orang tua yang responsif dan sensitif dapat mengembangkan rasa percaya atau trust pada bayi. Rasa percaya ini selanjutnya akan membantu si bayi pada masa kanak-kanak untuk dapat bersosialisasi dengan baik. Berkaitan dengan periode perkembangan, dapat dikatakan bahwa setiap periode memiliki karakteristik dan nilai yang unik, sehingga tidak ada satu periode pun yang lebih atau kurang penting daripada periode lainnya. Lalu yang kedua ada development is multidimensional. Perkembangan berlangsung dalam banyak dimensi atau multidimensional. Maksudnya, perkembangan terjadi pada dimensi biologis, psikologis, dan sosial. Setiap dimensi dapat berkembang dalam derajat yang bervariasi. Misalnya, seorang anak berusia 4 tahun yang sangat cerdas belum tentu memiliki kematangan emosi pada tingkat yang seimbang dengan kecerdasannya. Yang ketiga, ada development is multidirectional. Perkembangan berlangsung dalam lebih dari satu arah atau multidirectional. Sejalan dengan meningkatnya kemampuan di satu area, seseorang mungkin akan mengalami penurunan dalam area yang lain dalam waktu yang bersamaan.
Anak-anak kebanyakan tumbuh dalam satu arah, yaitu ke arah peningkatan, baik dalam ukuran maupun kemampuan. Remaja secara khusus mengalami peningkatan dalam kemampuan fisik, tetapi kecakapannya dalam belajar bahasa mengalami penurunan. Beberapa kemampuan seperti pembendaharaan kata secara khusus berlanjut meningkat sepanjang masa dewasa. Hal yang lain seperti kemampuan memecahkan masalah yang asing bagi seseorang, seperti kemampuan memecahkan masalah yang asing bagi seseorang mungkin menurun. Akan tetapi beberapa hal seperti keahlian meningkat sejalan dengan bertambahnya usia. Manusia belajar untuk memaksimalkan hal-hal yang dapat ditingkatkan dan meminimalkan penurunan dengan cara belajar mengelola atau mengompensasi hal-hal tersebut. Sebagai contoh, seorang atlet yang sudah tua dan tidak sanggup lagi berlari kencang mungkin akan memilih untuk menjadi pelatih atau penulis buku olahraga. Sementara seorang nenek yang mengalami penurunan dalam daya ingat mungkin akan membuat catatan-catatan kecil untuk membantunya mengingat daftar belanjaan. Lalu yang keempat ada proses perkembangan dipengaruhi oleh faktor biologis dan budaya. Keseimbangan di antara kedua pengaruh tersebut berubah sepanjang waktu. Pengaruh biologis seperti ketajaman sensoris dan memoris menurun sejalan dengan bertambahnya usia. Akan tetapi, dukungan budaya seperti penemuan kacamata dan buku agenda dapat mengompensasi penurunan yang terjadi. Contoh lainnya, otot yang belum matang mungkin menghambat seorang bayi untuk bisa memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Akan tetapi, adanya tuntutan dari masyarakat terhadap orang tua untuk mengasuh anak membuat bayi tersebut dapat melangsungkan hidupnya. Lalu yang kelima ada development involves changing resource allocations, atau seseorang dapat mengalokasikan sumber-sumber yang ada seperti waktu, energi, talenta, uang, dan dukungan sosial dalam cara yang beragam. Pertama, sumber-sumber tersebut mungkin digunakan untuk pertumbuhan. Sebagai contoh, seseorang mungkin menggunakan waktu dan uang yang dimilikinya untuk belajar berenang. Kedua, sumber tersebut digunakan untuk memelihara atau memperbaiki diri. Misalnya, seseorang yang belajar bermain piano supaya bakat musiknya tidak hilang, atau seorang anak yang menggunakan waktunya untuk mengikuti kursus bahasa Perancis sepulangnya ia dari Perancis selama beberapa tahun. Dengan mengikuti kursus tersebut, keterampilan berbahasa Perancis diharapkan akan tetap bertahan. Lalu yang keenam, development shows plasticity. Banyak kemampuan dapat ditingkatkan melalui latihan. Misalnya, anak-anak yang mengalami kesulitan untuk membaca dan menulis dapat dilatih dengan mengikuti program remedial. Namun, beberapa kemampuan tetap memiliki keterbatasan sekalipun telah dikonfirmasi Namun beberapa kemampuan tetap memiliki keterbatasan sekalipun telah dimodifikasi. Lalu yang terakhir, itu yang ketujuh, yaitu development is influenced by the historical and cultural context. Manusia tidak hanya mempengaruhi tetapi juga dipengaruhi oleh konteks sejarah dan budayanya. Sebagai contoh, seorang anak yang terbiasa hidup bebas mungkin akan memberontak saat berada di lingkungan yang penuh dengan keteraturan atau banyak peraturan gitu ya. Lalu, contoh lainnya, anak yang diasuh dalam keluarga yang demokrasi mungkin akan berkembang menjadi anak yang penuh inisiatif di lingkungan teman-temannya. Sekian dari saya penjelasannya, mungkin sedikit mengganggu karena mata saya selalu menyorot ke bawah ya teman-teman, maaf. Terima kasih dan mohon maaf bila banyak kurangnya. Saya Umi Hasnia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia 7 dan 9 prinsip. Belum saya tutup, ada pesan dari kelas yang pernah saya ikutin. Peran orang tua sangatlah penting dalam proses perkembangan anak. Harus seimbang dan telaten. Kuncinya tuh di situ. Jadi gitu, saya Umi Hasnia.
Sekian, mohon maaf apabila saya masih kurang dalam menyampaikannya dan masih melihat ke bawah karena membaca dan ada beberapa suara yang mungkin mengganggu untuk didengar. Selebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.